Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Imamat pasal 9 pada ayat yang ke-12 dan sampai ayat yang ke-24. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan di malam hari ini untuk kasih setia Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau mengurapi kami, mempersiapkan hati kami Bapa, agar firman yang kami baca yang Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan bagi iman kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirman ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Imamat pasal 9 ayat yang ke-12 hingga ayat yang 24 yang menyatakan, Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada misbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas misbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas misbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke misbah. Diambilnya lah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa yang bagi bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapusan dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanya lah korban bakaran ke misbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanya lah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya. Lalu dibakarnya di atas misbah di samping korban bakaran pada waktu itu. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada misbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas misbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapusan dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas misbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tema bacaan kita pada malam hari ini adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Menduduki jabatan penting di sebuah perusahaan atau instansi pemerintahan bukanlah suatu hal yang gampang untuk diraih, karena dibutuhkan suatu proses yang panjang. Pemimpin perusahaan pasti tidak akan salah dalam memilih orang yang akan ditunjuk untuk menduduki suatu jabatan itu, karena hal ini berkenaan dengan sebuah kepercayaan dan tanggung jawab. Begitu pula menjadi seorang imam atau pelayan Tuhan haruslah merupakan orang-orang yang benar-benar layak dan diperkenan Tuhan. Seorang imam atau pelayan Tuhan adalah orang yang hidupnya kudus dan taat selalu kepada Tuhan. Jika tidak kudus, tidak taat, tidak mungkin ia menjadi seorang imam atau pelayan Tuhan. Adalah hal yang mutlak bagi seorang imam atau pelayan Tuhan harus menjaga hidupnya
agar menjadi panutan bagi banyak orang. Dan Tuhan sangat memperhatikan setiap individu atau setiap orang yang Ia pilih dengan membentuknya supaya semakin hari kian semakin sempurna melalui pribadi Kristus sebagai teladannya. Dan terhadap orang-orang pilihannya, Tuhan berfirman, "Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa." Kita bisa membaca dalam Yesaya 42 pada ayat yang pertama. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sama halnya dengan bacaan kita pada malam hari ini. Tuhan memilih Harun dan anak-anaknya guna bertanggung jawab mengelola kemah suci sebagai simbol kehadiran Tuhan. Sebagai seorang imam, tentunya harus menjaga kekudusan hidupnya, menjaga kesucian hatinya, dan menjadi panutan bagi banyak orang. Sebelum Harun dan anak-anaknya melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Harun dan anak-anaknya terlebih dahulu melakukan kurban penghapusan dosa bagi dirinya dan anak-anaknya. Hal ini sangatlah penting karena Harun dan keturunannya tidak beda dengan umat Israel lainnya yang telah melakukan dosa. Dan sebagai seorang imam, ia harus juga dikuduskan, diperdamaikan dengan Tuhan. Barulah ia dapat dipakai menjadi alat pengudusan bagi umatnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Harun dan anak-anaknya melakukan persembahan kurban bakaran untuk umat sebagai pengakuan bahwa Tuhan ialah Allah mereka. Dan kedua kurban terakhir, yaitu kurban sajian dan kurban keselamatan. Kedua kurban ini merupakan ucapan syukur untuk pengampunan yang telah umat terima. Pada ayat yang ke-22 sampai yang ke-24, saat Musa dan Harun serta anak-anaknya memberkati umatnya dengan berbagai persembahan kurban, maka Tuhan menyatakan perkenanannya baik atas umat Israel maupun atas keimaman Harun serta anak-anaknya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Harun dan anak-anaknya sudah melakukan perintah Tuhan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab itu ada pada diri mereka, bukan hanya ketaatan serta kepatuhannya pada Tuhan, tetapi Harun dan anak-anaknya juga memahami akan tugas-tugas mereka sebagai imam. Mereka juga melakukan tanggung jawab tersebut hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada ayat yang ke-24 dikatakan bahwa keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskannya. Artinya bahwa Tuhan berkenan dengan pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh Imam Harun dan anak-anaknya. Tuhan juga berkenan atas hal itu karena mereka melaksanakannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak hanya Tuhan bersuka cita, tetapi hati orang-orang Israel pun turut bersuka cita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita melakukan tugas tanggung jawab kita dengan ketulusan, dengan ketaatan, dengan kejujuran, dengan kekudusan, maka semuanya akan berdampak positif bagi
orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua adalah imam dan pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita. Sudahkah kita menjadi panutan bagi orang lain dan menjadi batu hidup sebagai dasar pembangunan rumah rohani? Seperti pada 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima yang mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Marilah kita renungkan dalam hati kita masing-masing, apakah kita sudah layak disebut pelayan-pelayan Tuhan? Karena untuk menjadi orang-orang pilihan Tuhan, hidup kita benar-benar berkualitas dan memenuhi kriterianya. Hidup dalam kekudusan dan ketaatan adalah syarat menjadi pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami dengar ya Bapa. Biar firman itu Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, di dalam kami menghadapi situasi pergumulan kami pada hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 10 ya Tuhan, yang boleh mengambil bagian juga dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan mereka, setiap pergumulan mereka ya Bapa, dan jawablah mereka Tuhan sesuai dengan waktu dan rencana ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Malam hari ini juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk gereja dan pelayanan-Mu Bapa di tengah-tengah GPIB Eklesia Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai Tuhan. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di tengah-tengah GPIB ya Bapa. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Tony sebagai KMJ ya Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Pendeta Mince. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Emeritus Yusuf Samen Sampero. Tuhan juga memberkati Ibu Pendeta Luciana Bapa. Dan juga kami sebagai penatua dan diaken Tuhan. Tuhan memberkati kami semua Bapa, agar kami mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk BPPJ. Kami berdoa untuk ke-6 pelkat, karyawan kantor, dan semua orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja ya Tuhan. Tuhan memberkati Bapa, agar tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Bapa di dalam surga, malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam menghadapi COVID-19 ya Bapa. Biar Tuhan Yesus Engkau memberkati akan pemerintah kami Bapa. Berikanlah mereka kekuatan, kemampuan untuk mereka bisa menghadapi pergumulan bangsa ini Bapa, dan pulihkanlah bangsa kami dari wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menolong kami Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Dek.
Terima kasih. Selamat malam.